adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan kembali belajar di Habatus, Hidupku Bagi Kristus. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami kembali akan belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin dari permulaan sampai pada akhirnya nanti, biarlah firman Tuhan membuka hati dan pikiran kami, membuat kami melakukan setiap firman itu di dalam hidup kami. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini di dalam Amsal 26 ayat 22 sampai 28. Yuk kita baca sama-sama. Mana Alkitabnya? Buka sama-sama. Yuk. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Ya, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Gimana sih Bu? Kalau kita punya niat jahat kepada orang, nanti kita sendiri yang kena. Ya, jadi jangan pernah berniat jahat terhadap orang lain. Ya, jangan merencanakan kejahatan untuk orang lain, tidak boleh. Nah, anak Tuhan ya. Nah, kita juga tidak boleh berpura-pura baik di depan orang padahal kita tidak suka terhadap teman kita itu. Misalkan kalau ada di sekolah temanmu, mungkin ya teman sebangku, tiba-tiba seringnya hanya pinjam aja yang kita. Kan ada ya teman yang seperti itu. Misalkan padahal dia tuh bawa bolpen, bawa pensil, bawa penghapus, tapi maunya pakai yang kita. Aneh kan? Memang seringkali aneh. Mereka tidak mau mengusahakan, mengupayakan untuk dirinya sendiri, ya, yang punya dirinya yang dipakai, tapi senangnya pakai yang orang lain. Memang kadang-kadang ada orang seperti itu. Nah, sekali 2 kali boleh kita pinjam, ya, pinjamkan. Tetapi kalau sudah setiap hari pinjam, adik-adik bisa langsung bicara apa adanya kepada teman itu. Jadi jangan, ya padahal sebel kita tuh, ya, nggak bisa. Kita harus tegur teman kita itu. Kamu, saya lihat kok terus-terusan pinjam, padahal kamu kan punya, gitu ya. Kamu kan punya tuh pensil, bolpen, penghapus, misalkan mistar. Nah, kamu pakailah yang dirimu punya, gitu. Jadi langsung kita tegur kalau kita tidak suka. Jangan pura-pura iya tapi kita sebel, akhirnya kita omongin di belakang. Gak boleh ya. Atau mungkin ada teman yang seringkali setiap kita mau kumpul, ya, main bersama atau belajar bersama, selalu aja ada alasan. Tidak bisa lah, apalah, ada izin lah. Nah, terus kita iya di depannya, tetapi nanti nggak ada orangnya kita omongin, ya, kayak gini. Lebih baik kalau menurut ibu langsung kepada orangnya katakan, kamu kok izin terus? Seperti itu ya. Kamu kok banyak alasan, kenapa nggak mau ya berteman lagi dengan kita? Nah, katakan aja itu, tanya. Lebih baik daripada kita manis-manis iya di depan orangnya. Nanti kita
omongin di belakang, itu kan kasihan. Jadi dia kalau satu hari dia dengar, oh ternyata kamu diomongin tuh sama teman-teman kamu, kan kasihan, jadi sakit hati kan. Nah, kalau di antara teman sebenarnya tidak boleh ada seperti itu. Jadi kita harus terang-terangan apa adanya. Walaupun itu mungkin seringkali menyakitkan, tapi kalau di depan ngomongnya langsung udah. Tapi kalau di belakang nanti ketahuan jadi nggak enak ya. Nah, ada lagi pemfitnah. Pemfitnah itu gimana sih Bu? Misalnya gini, kita sama-sama jajan nih bareng-bareng, makan bersama di satu kantin misalkan. Kalian makan combro, misalkan ibu makan combronya 2, kemudian teman ibu 1. Nah, nanti saat bayar, siapa yang makan 2? Misalkan kata yang punya kantin, itu tuh teman silakan. Padahal ibu yang makan nih 2, bukan dia. Ibu bayar 1, temenmu disuruh bayar 2 misalkan, karena kamu kan bayar makan 2. Nah, itu udah memfitnah, jadi berkata yang tidak benar untuk temanmu. Kasihan kan? Nah, jadi kalau kita memang makannya 2, bayarlah 2. Kita makannya 2, yang ngomonglah kita lah yang makan 2. Jadi harus jujur, nggak boleh bohong. Malahan menyuruh temanmu membayar lebih apa yang kamu makan. Ya, kasihan kan kalau seperti itu. Nah, jadi jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak benar seperti itu. Firman Tuhan tidak mau, karena firman Tuhan ada katakan apa yang dikatakan ya, katakanlah ya. Kalau apa yang dikatakan tidak, tidaklah bilang. Jadi ya, kalau ya, iya, kalau tidak, ya tidak. Jadi tegas ya anak-anak. Semua harus belajar tegas, belajar jujur. Tidak plan-plan. Anak Tuhan tidak ada yang plan-plan. Anak Tuhan harus belajar jujur, harus menjadi terang, harus menjadi garam, kan firman Tuhan katakan. Jadi karena apa yang kita buat itu semua menjadi teladan, menjadi sorotan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus berhati-hati di dalam perkataan dan perbuatan kita, di dalam hati kita, supaya sesuai, belajar sesuai. Apa yang kita rasakan di dalam hati, itulah yang kita katakan, ya. Jadi harus sesuai, harus sama. Oke, mengerti? Nah, sampai di sini firman Tuhan pagi ini. Biarlah firman Tuhan selalu membuat kita berubah menjadi lebih baik. Kita belajar terus, kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Firman Tuhan sudah mengajar kami untuk kami berkata yang benar, tidak menjadi pemfitnah, tidak menjadi pembohong, tetapi kami menjadi orang yang jujur, menjadi teladan, menjadi terang di dalam dunia ini, supaya nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan